Halo guys, The Demon di sini. Apa kabar buat para penonton Abang di rumah? Kali ini Abang akan membahas soal dunia creepypasta lagi. Dan creepypasta yang kali ini Abang akan bahas adalah Crying Enderman. Tapi sebelum masuk videonya, alangkah baiknya buat kalian di subscribe channel Abang guys. Dan jangan lupa untuk bunyikan loncengnya guys, agar kalian mendapatkan video-video terbaru tentang dunia creepypasta di channel Abang. Dan juga kali ini Abang akan tetapin like sampai 11 like guys. Buruan, klik tuh button like. Dan jika kalian suka dengan video ini juga, alangkah baiknya juga kalian buat komen guys. Abang kali ini mungkin akan tetapin komen sampai 9 komen. Dan mohon guys untuk tembus 9 komen. Dan komennya bebas, mau support, mau cuek, ataupun mau pendapat guys. Dan tanpa basa-basi, let's go to the video. Crying Enderman. Crying Enderman adalah sejenis Enderman yang ada pada Mobfort 2020. Jadi sebenarnya Crying Enderman ini adalah sejenis Enderman yang sebenarnya ingin ditambahkan pada tahun 2020. Namun sayangnya ditunda oleh Mojang karena kalah pada Mobfort tahun 2020. Jadi sebenarnya Crying Enderman ini sebenarnya adalah update baru yang ingin diberikan kepada komunitas Minecraft dari Mojang. Namun sayangnya di sini update ini ditolak oleh Mojang dikarenakan alasan Phantom guys yang menang pada Mobfort tahun 2020 guys. Dan guys, di sini Phantom yang menang. Nah, lalu setelah itu pada update tersebut di sini Crying Enderman tidak ditambahkan guys pada update tersebut. Namun di sini Crying Enderman akhirnya meskipun kalah pada Mobfort 2020 itu, di situ Crying Enderman menjadi creepypasta guys. Karena kita tidak pernah melihat soal Crying Enderman. Jadi maksud dari Crying Enderman adalah atau arti dari crying itu sendiri adalah menangis. Dan Crying Enderman adalah Enderman menangis. Jadi kalau kalian gak asing dengan Crying Enderman yang sekarang menjadi creepypasta, memang sudah ada pada Wikipedia atau di Reddit. Dan kali ini kita akan mulai dulu guys ke ciri-ciri Crying Enderman. Nah, ciri-ciri dari Crying Enderman itu sendiri, dia adalah sejenis Enderman yang itu warna tubuhnya itu seperti warna Crying Obsidian guys, kalau gak salah ya. Lalu setelah itu dia ini bisa berteleport seperti Enderman pada umumnya. Tapi perbedaannya adalah Enderman ini selalu menangis pada malam hari dan dia itu selalu mengeluarkan air mata dari matanya. Dan Crying Enderman ini sering meneror player dengan tangisannya yang menyeramkan. Jadi kalau kalian bertemu dengan Crying Enderman pada survival, hardcore, ataupun pada mode kreatif, harap guys untuk kalian waspada dari si Crying Enderman ini. Karena Crying Enderman ini juga adalah peneror paling berbahaya guys. Karena dengan tangisannya dia bisa membuat telinga kalian itu kacau balau guys. Bahkan lebih kacau balau dibandingkan suara dari mikrofon yang diperbesar volumenya. Dan itu suara tangisannya bisa terdengar sampai 400 blok guys. Nah itu luar biasa. Jadi makanya kalian itu harus waspada guys dari Crying Enderman. Dan Crying Enderman ini juga punya ciri-ciri seperti Enderman biasa. Namun dia itu sering merunduk atau duduk termenung, tidak bergerak sama sekali sembari menangis. Jadi teror Crying Enderman memang terornya luar biasa. Dan kalau kalian mau lihat pada kisah creepypasta mengisahkan tentang seorang YouTuber yang pernah bertemu dengan Crying Enderman pada saat dia bermain pada Minecraft versi Pocket Edition. Tepatnya Pocket Edition 1.0.6. Tepatnya bukan alpha guys, ini kan Pocket Edition guys.
Dan di situ dia diteror oleh Crying Enderman. Dan Crying Enderman ini tuh menyeramkan menurut dia, dikarenakan dia itu suka meneror player yang memang suka sekali berkeliaran pada malam hari. Dan player yang ia incar itu adalah player yang penakut. Dan player yang penakut itu adalah player yang memang takut dengan suara tangisan menyeramkan seperti Crying Enderman. Nah, itu untuk ciri-ciri dari Crying Enderman. Nah, kali ini kita akan coba bahas nih guys, backstory dari Crying Enderman. Nah, backstory dari Crying Enderman sendiri pada Reddit dikisahkan sebenarnya Crying Enderman ini adalah Enderman yang sebenarnya dia ini dihianati oleh Enderman lain karena memiliki kelainan pada kulitnya, yaitu warna kulitnya yang seperti Crying Obsidian. Makanya para Enderman lain juga tidak menyukai dengan warna kulitnya karena berbeda dengan ras. Sehingga para Enderman yang tinggal bersama dia itu selalu membuli dan mengkhianatinya, selalu mengejeknya dengan cara menjauhi, dan itu benar-benar kejam. Sehingga di sini Crying Enderman benar-benar merasa dikhianati. Bahkan pada saat dia itu ingin meminta tolong untuk membawakan beberapa blok, ya umpamanya guys, itu para Enderman lain itu tidak mau membantu guys, dikarenakan mereka takutnya mereka terkena penyakit yang dialami oleh si Crying Enderman itu. Di sini Crying Enderman selalu termenung, ditinggalkan, dijauhi, sehingga dia selalu menangis. Dan dia itu karena selalu dikhianati, jadi dia juga selalu menangis guys, karena merasa dia itu sangat dikhianati. Sehingga dia akhirnya meninggalkan the end dan akhirnya menetap di Overworld. Di Overworld sendiri dia juga tidak diterima oleh para penghuni di Overworld, dikarenakan dia memiliki kelainan dan para mob di Overworld itu menyebutnya bukan Enderman lagi. Di sini mereka menyebutnya sebagai Crying Obsidian Enderman. Dan para mob di Overworld juga tidak menerima kedatangannya. Dia pindah ke dalam Nether, tidak diterima. Dia berpindah ke dimensi lain, tidak bisa. Sehingga di sini dia akhirnya hanya muncul pada malam hari, dan pada pagi harinya dia akan bersembunyi di dalam cave sembari menangis dan termenung atas nasibnya yang sangat buruk. Nah, itu dari alur cerita atau backstory-nya guys. Sangat menyedihkan kan guys? Abang saja pas mendengar cerita ini cukup kesel guys dengan para Enderman. Tapi ya namanya juga Enderman, pasti Enderman juga gak suka ya sama ras Enderman yang berbeda ras seperti mereka. Ya, salah satunya adalah Crying Enderman. Nah, kali ini kita akan pindah ke pertanda kemunculan Crying Enderman, guys. Nah, di sini ada dua pertanda doang nih guys yang abang temukan pada salah satu Minecraft YouTuber teoris, yaitu Bang Judi. Nah, pertanda pertama adanya kemunculan Crying Enderman adalah adanya blok Crying Obsidian. Bila adanya blok Crying Obsidian pada rumah kalian ataupun pada tempat farm kalian, tiba-tiba ada yang Crying Obsidian yang tergeletak, harap guys kalian untuk waspada karena teror akan dimulai dari awal tersebut. Nah, bila teror itu sudah dimulai dari awal tersebut, maka di sini ya Crying Obsidian itu juga akan makin bertambah. Dimana umpamanya, contohnya kalian itu sedang keluar rumah, di depan ada Crying Obsidian. Lalu di sepanjang perjalanan kalian menemukan Crying Obsidian dan menemukan terus Crying Obsidian. Dan bila ada Crying Obsidian, bukan Krong ya, tapi Crying Obsidian tersebut terus menerus, maka kalian harus tetap waspada guys, berjaga-jaga pada malam hari, atau kalian harus tidur teratur pada malam hari agar tidak diteror oleh Crying Enderman. Nah, untuk kemunculan atau pertanda kedua adalah suara dan tangisan dari Crying Enderman. Bila kalian mendengar tangisan Crying Enderman, harap guys langsung menuju ke dalam rumah. Tapi itu belum cukup. Kalian harus segera keluar dari server itu guys, sebelum kalian dihack server kalian oleh Crying Enderman. Dan Crying Enderman ini juga, ya kalau kalian sembunyi di rumah kalian, ya pasti dia bisa teleport ke dalam rumah kalian dan menjumpscare kalian. Dan itu untuk pertanda kedua. Nah, untuk pertanda ketiga,
penampakan creepypasta itu sendiri guys, yang menampakkan dirinya dan menjumpscare kita dan meng-hack server kita dan merusak dunia kita dengan tangisannya yang keras. Nah, kita coba akan pindah ke dalam teori lore. Kenapa Crying Enderman menjadi creepypasta? Nah, abang berasumsi atau abang berteori kenapa Crying Enderman menjadi creepypasta dan bukan menjadi mob vote atau update pada Minecraft. Nah, yang pertama itu karena penampilannya yang berbeda dengan penampilan Enderman yang pada umumnya atau penampilan Enderman pada umumnya, di mana warna kulitnya itu seperti crying obsidian, dan di situ juga dia itu sering menangis pada malam hari dan pada pagi hari dia sering bersembunyi di dalam cave. Dan lebih ngerinya karena suara tangisannya ini mengerikan, serem. Jadi di sini dia bukan ditambahkan ke mob fort dan ke update Minecraft, yaitu ditambahkan ke daftar creepypasta paling menyeramkan. Tapi abang sangat tertarik guys dengan Crying Enderman bila memang ada di dunia Minecraft. Yang pertama guys, yang membuat abang sangat tertarik adalah yang pertama, bagaimana cara kita dapat membunuh Crying Enderman. Ya kan? Karena pada cerita-cerita creepypasta, Crying Enderman ini tidak bisa dibunuh dan tidak bisa dihit. Jadi pasti ada cara untuk membunuhnya. Lalu yang kedua adalah Crying Enderman akan ngedrop apa? Kalau dari namanya yaitu Crying Enderman, maka dia akan ngedrop Crying Obsidian guys. Dan bisa jadi bener. Jadi kita gak usah ribet-ribet guys untuk mencari Crying Obsidian terlebih dahulu. Tinggal membunuh Crying Enderman. Dan abang juga punya satu ide atau punya satu pendapat Crying Enderman ini berguna guys, bila dia ditambahkan pada mob fort dan di Minecraft. Yang pertama, untuk ngeprank teman kalian guys. Emang ini terlalu kejam. Sumpah ini terlalu kejam. Lalu yang kedua adalah bisa jadi Crying Enderman ini lebih berguna guys dibandingkan Enderman yang hanya ngedrop Ender Pearl. Karena Crying Enderman ini kan ngedrop yang namanya Crying Enderman ini bisa jadi ngedrop namanya apa, Crying Obsidian. Di sini bisa jadi dia juga bukan hanya ngedrop Crying Obsidian, tapi karena dia ini adalah Enderman, dia bisa jadi ngedrop ya item baru yang tidak bisa didapat pada ya inventory atau crafting. Ya, jadi hal kedua memang sangat berguna. Dia akan ada item baru guys. Kayak apa gitu, kayak pearl crying atau apa guys. Jadi bisa jadi ada kegunaannya juga guys. Nah, kita akan pindah ke dalam kesimpulan, yaitu apakah Crying Enderman nyata? Sejauh ini abang belum mengetahui apakah Crying Enderman itu nyata atau tidak. Tapi menurut beberapa pendapat orang-orang, Crying Enderman ini sebenarnya nyata namun gak ditambahkan pada Minecraft, namun ada pada daftar mob fort. Dan disitu abang sudah mengetahuinya. Tapi kalau memang dia terdaftar pada mob fort, berarti seharusnya kalau dia kalah mob fort, seharusnya dia masih tergolong mob fort guys. Tapi kenapa sekarang tergolong sebagai creepypasta? Nah, bisa jadi memang guys Crying Enderman nyata namun tidak ada pada Minecraft. Kalian hanya bisa mendownloadnya pada ya Minecraft map skin atau Minecraft creepypasta atau mod Minecraft creepypasta. Bila kalian menggunakan mod Minecraft creepypasta, mungkin kalian dapat menemukan Crying Enderman ini. Dan iya, berarti Crying Enderman sebenarnya nyata guys, tapi tidak ditambahkan pada mob fort dikarenakan dia itu sekarang sudah tergolong sebagai creepypasta. Dan iya, itu dia guys untuk kesimpulannya. Oke guys, itu dia untuk video kali ini. Yang suka dengan video ini, alangkah baiknya buat kalian subscribe video ini guys. Dan jangan lupa untuk di like dan juga di komen. Dan iya, jangan lupa untuk bunyikan loncengnya agar kalian mendapatkan video-video terbaru dari abang. Dan iya, see you in the next video. Dan aku The Demon. Bye. Bye. Abang salah record.